Hai semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama saya, Rahma. Kita akan ngomongin sesuatu yang relate banget nih buat kalian yang lagi kepikiran tentang magang. Yuk dengar cerita langsung dari teman-teman saya yang lagi magang di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. Di meja ini, saya ditemani oleh Mas Rozi dan Mbak Galuh yang sekampus dengan saya, yaitu di Politeknik Negeri Banyuwangi, jurusan Bisnis dan Informatika. Di sini, kita bakal sharing banyak cerita menarik dari mereka. Di meja ini, saya juga ditemani oleh Bu Dwi, Ketua Tim Pengolahan dan Pelayanan Statistik di BPS Banyuwangi. Ngomong-ngomong nih Mas Rozi, saya penasaran banget loh, dari banyaknya tempat magang seperti startup, perusahaan swasta, instansi pemerintah lainnya, kenapa sih Mas Rozi milih di BPS? Jadi gini Mbak Rama, kita di semester 6 itu dari kampus memang dapat kewajiban untuk magang. Jadi kita di kampus itu udah nggak ada perkuliahan, kita fokusnya magang di semester ini. Kemudian kenapa milih instansi pemerintahan itu, saya sebelumnya memang sudah pernah terkecimpung atau punya pengalaman lah di dunia suatu perusahaan swasta. Jadi kepikiran aja untuk masuk ke instansi pemerintah gitu. Terus spesifiknya di BPS, kenapa? Karena waktu itu yang dapat informasi dari dosen saya itu rekomendasinya BPS. Jadi mengapa saya masuk di BPS gitu. Oke, menarik sekali nih cerita Mas Rozi. Selanjutnya Mbak Galuh kira-kira gimana ya? Sebenarnya mirip kayak Mas Rozi sih ya Mbak Rahma. Dan kebetulan kita dari jurusan yang sama. Dan juga prodi itu berharap lulusannya ada yang ahli di data analysis. Nah, jadi saya mikirnya di BPS ini kan banyak banget tuh data yang harus diolah. Jadi saya bisa memperdalam ilmu tentang analisis data di sini. Jadi waktu kalian mau magang di sini, kalian udah tahu belum sih sebenarnya mau ngapain aja? Kebetulan kan waktu itu pas seleksi Adenpotik kan ya? Ya, Bu Dwi, kebetulan kemarin pas kita waktu apply langsung di sini ada rekrutmen juga dari Pojok Statistik di Poliwangi. Nah, jujur awalnya juga nggak kepikiran gitu, kita ngapain aja di sini. Kemudian gambaran job desk-nya ketika udah masuk, skop pekerjaannya seperti apa, sama sekali belum tergambar gitu. Saya juga sama sih Bu, cuman waktu itu ekspektasi saya mungkin lebih ke entry data atau analisis ringan gitu ya. Oke teman-teman, dari cerita Mas Rozi dan Mbak Galuh tadi, kita jadi tahu nih, Mas Rozi itu udah punya pengalaman di perusahaan swasta, sedangkan Mbak Galuh ingin memperdalam ilmu data analisisnya. Menurut Bu Dwi, bagaimana nih adanya teman-teman magang di BPS ini? Kalau saya sih Mbak Rama, pertama saya senang ya ada teman-teman ini. Kenapa? Karena saya bisa dapat feedback dan ilmu terbaru dari dunia pendidikan. Kemudian kedua, teman-teman ini kan masih muda, masih fresh, jadi bisa membantu saya banyak hal gitu di pekerjaannya BPS gitu. Jadi kalau ada yang magang, senang juga sih gitu. Nah kemarin teman-teman ini kebetulan sudah langsung kita gas nih kemarin sampai kita bikin sistem informasi. Gimana Mas Rozi rasanya? Oke, itu cukup stres ya. Baru awal masuk padahal. Jadi jujur ya agak kaget sih, tapi kagetnya itu dalam hal positif. Artinya saya baru masuk nih, sudah diberi kepercayaan trust kepada Bu Dwi buat sistem yang kompleks dan cukup besar juga, dan itu langsung impactful pada BPS. Jadi artinya saya di sini itu Bu Dwi itu jeli terhadap kemampuan mahasiswanya, secara skill, kemampuan cocoknya itu di mana. Nah, secara saya sendiri itu kan match. Bu Dwi itu tahu matching. Background saya itu sebagai software engineering. Jadi saya ini di sini lebih diberikan tempat lah untuk berkembang lebih baik gitu. Kalau Mbak Lalu gimana? Karena memang kemampuan saya sama Mas Rozi ini beda ya Bu. Jadi kalau Mas Rozi lebih condong ke software engineering-nya, kalau saya lebih ke datanya. Contohnya saya sempat mendapatkan tugas untuk extract database, di mana
saya memanfaatkan atau belajar menggunakan AI dengan benar sebagai tools bantu. Dan selain itu, saya juga mendapatkan tugas untuk NFT dan pengelolaan data, yang dimana juga hal itu sebagai pembelajaran sama magang di sini. Kalau menurut Bu Dwi sendiri, bagaimana nih Bu, supaya teman-teman magang ini bisa memenuhi ekspektasinya? Contohnya tadi seperti Mas Rozi, kan dia pengen dapat experience baru nih ya. Sedangkan kalau Mbak Galuh tadi pengennya memperdalam ilmu data analisisnya, itu bagaimana ya Bu? Kalau dari saya sih, pertama udah bagus nih kayak Mas Rozi sama Mbak Galuh kan sudah tahu ketika mau magang itu saya mau ngapain sih, saya pengen dapat apa. Kadang-kadang itu kan mahasiswa datang magang itu tanpa membawa tujuan mau belajar apa. Oh, kadang datang itu hanya sekadar magang. Jadi yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kalau dari saya sendiri untuk memfasilitasi teman-teman itu saya tanya dulu minatnya tuh di bidang apa, keahliannya di bidang apa yang dipelajari di kampus, kemudian pernah pengalaman di bidang apa. Barulah dari situ nanti kita berikan tugas-tugas yang inline dengan kemampuan minatnya. Juga biasanya saya tanya tuh output yang diharapkan dari kampus itu bentuknya apa gitu. Nanti kita kasih tugas. Selain tugas sih kadang saya berikan tantangan gitu ya buat pengembangan diri. Nah kalau yang dari mahasiswa langsung saya lihat Mas Rozi Mbak Galuh juga udah cukup bagus karena selalu minta tugas, misalkan sudah selesai menyampaikan apa Bu yang bisa saya bantu. Dari situ akhirnya kita akan memberikan tugas-tugas baru. Oke, kita flashback sedikit nih teman-teman. Di hari pertama kalian magang, hari pertama kalian masuk ke kantor BPS ini, gimana nih perasaannya? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Galuh dulu. Oke, buat hari pertama ya Mbak Rama, tentunya saya mixed feeling banget ya. Di satu sisi saya excited, di satu sisi saya juga nervous karena ini bagi saya termasuk lingkungan yang baru. Apalagi saya masuk ambivert, jadi saya harus observe dulu nih lingkungan di sini, cara kerjanya gimana, siapa aja yang terlibat gitu. Namun setelah kita komunikasi dan banyak tugas, saya mau enjoy di sini. Dan juga orang-orang di sini tuh welcome banget, dan itu menurut saya pribadi sih. Oke, keren banget nih cerita Mbak Galuh. Mungkin versinya Mas Rozi seperti apa nih? Oke, kalau dari saya sendiri karena punya backgroundnya di swasta, jadi saya udah merasakan di dua alam kan. Oke, kalau di BPS ini karena notabene di instansi pemerintah, jadi ya saya merasakan perbedaan. Kalau di sini tuh masih banyak prosedur, kemudian ada etika, cara komunikasi yang harus sesuai di orang-orang sini. Kemudian juga saya juga rada bingung sama komunikasi dengan orang-orang sini. Dalam artian gini, istilah-istilah baru yang baru terdengar di telinga saya. Jadi saya berusaha. Itu sih dari saya. Nah, sekarang saya penasaran banget nih. Kalian kan udah cerita tuh dari hari pertama magang. Kegiatan apa aja sih yang kalian lakuin selama magang ini? Boleh dari Mas Rozi dulu? Oke, kalau dari saya awal-awal sih ya cukup santai juga sih sebenarnya. Tapi di awal itu saya juga udah bantu-bantu di scraping data dari sistem BPS Pusat Pasapro namanya. Kemudian hari selanjutnya itu udah mulai dikasih task challenge buat develop sistem itu, nanti namanya KPLI Nempar, dan yang sekarang itu namanya Tetori SE 2026. Jadi ada dua yang saya develop sekarang. Itu cukup challenging sih sebenarnya dari saya sendiri. Kemudian dari sisi humas, dia juga ikut serta dalam membantu pembuatan konten video, editing videografi, kemudian dalam pembuatan desain untuk postingan Instagram. Serta kemarin akhir-akhir ini saya juga kemarin belajar terkait software GIS. Sederhananya itu kita bagaimana mengolah data yang Oke, berbasis menarik sekali ya teman-teman. geospasial. Mungkin kalau dari versinya Mbak Galuh bagaimana Mbak?
Kalau saya minggu pertama ya Mbak Rahma, mungkin lebih ke agak santai ya, karena menurut saya sendiri itu termasuk ke pengenalan lingkungan baru. Dan karena saya lebih fokus ke data, jadi job desk saya itu nggak jauh-jauh dari data. Mbak Galuh ini kan spesifiknya di data analis kan ya. Nah, spesifik di data analis, kalau magang di BPS ini udah ngerjain apa aja sih? Yang saya kerjain di sini ya kebanyakan cross check data. Di situ paling sering itu pasti buka Excel, spreadsheet, habis itu mengubah kata database gitu sih ya. Dan di zaman yang berkembang ini paling sering itu saya pakai tools AI. Namun disclaimer ya teman-teman, AI di sini itu kan kadang masih rancu ya buat jawabannya. Jadi buat teman-teman yang pakai AI harus dibaca dulu buat jawabannya. Tadi kan Mas Rosi itu sempat menyinggung tentang data geospasial ya Bu. Nah, sebenarnya data spasial itu apa sih Bu? Saya kasih gambaran sedikit ya Mbak Nana. Jadi kalau data spasial itu perbedaannya sama data biasa. Kalau data spasial itu mengandung titik koordinat atau referensi. Jadi bisa kita plotting ke permukaan bumi. Makanya kita bisa nyusun di dalam peta, plot peta. Nah, kalau data spasial itu sebenarnya ada dua jenis. Ada data raster sama ada data vektor. Kalau data raster itu bisa kita sebut sebagai data kontinu. Jadi di dalam modelnya itu seperti pixel gambar foto itu. Jadi penuh pixelnya itu penuh. Kalau data vektor dia hanya sepanjang garis. Jadi vektor itu ada 3, ada titik, ada garis, sama ada bentuk poligon. Nah, itu sekarang datanya banyak ya. Kalau kita mau kita manfaatkan, kita bisa menggunakan R, kita bisa menggunakan Python, kita bisa menggunakan QGIS. Bagus juga itu kalau teman-teman mengeksplorasi data spasial. Soalnya ya Mbak Nama, sekarang ini banyak data spasial yang free yang bisa kita manfaatkan. Bisa dari OpenStreetMap kemarin yang saya ajarkan ke Mas Rozi itu kita bisa mendapatkan data poligon bangunan, kemudian ada data citra satelit itu bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau mau ke pertanian, mau modeling, mau AI, dan banyak banget data spasial itu bisa dimanfaatkan di berbagai bidang. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ada Google Earth Engine, ada banyak yang sudah free perkembangannya sekarang itu. Apalagi kan kalian dari jurusan informatika ya, bisnis informatika kan, itu ada yang juga dari data scientist juga, itu cocok sekali kalau menggunakan data spasial untuk penelitiannya kalian. Kira-kira dari Dwi sendiri ada pesan nggak sih buat adik-adik magang selanjutnya yang akan magang di BPS ini? Kalau menurut saya, jadi untuk teman-teman yang mau magang di BPS, yang penting kalian ketika magang jangan lupa aktif bertanya. Insya Allah nanti akan ada pembelajaran dan tugas-tugas yang inline dengan tugas kalian di kampus. Dan yang paling penting, jangan lupa berkomunikasi. Jangan seperti robot meskipun jurusan kalian informatika. Oke, gimana nih teman-teman? Sangat menarik bukan kegiatan magang di BPS ini? Nah, ada info lagi nih yang menarik. Kita akan ngadain webinar loh. Topiknya tentang Preparing Student for Industry. Jadi, topik ini akan membahas tentang apa yang kita pelajari di kampus, bagaimana sih cara mengaplikasikannya di dunia kerja. Informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi Instagram BPS Banyuwangi. Kalau teman-teman butuh data Banyuwangi atau ingin konsultasi online dengan orang-orang BPS, kalian bisa menghubungi ini ya. Sampai jumpa dan tetap semangat ya. Bye.